Rina dan Arif menikah setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Rina berasal dari keluarga sederhana, sementara Arif berasal dari keluarga yang lebih mapan secara ekonomi dan sosial. Meski begitu, mereka saling mencintai dan sepakat untuk menjalani hidup bersama. Arif bekerja di perusahaan swasta sebagai manajer pemasaran, sementara Rina, meskipun lulus kuliah, memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Ia merasa lebih bahagia mengurus rumah, memasak untuk suaminya, dan menciptakan kehidupan yang nyaman di rumah mereka. Rina sangat mendukung Arif dalam segala hal, meskipun dia tidak bekerja di luar rumah. Namun, keluarga besar Arif tidak pernah menyetujui keputusan Rina untuk menjadi ibu rumah tangga. Mereka menganggap Rina tidak cukup, berguna, karena tidak memiliki penghasilan. Sejak awal pernikahan mereka, keluarga Arif sudah sering meremehkan Rina dengan berbagai cara, terutama ibu Arif yang terkenal dengan sikapnya yang sombong dan sering menganggap diri lebih superior. Setiap kali keluarga Arif datang berkunjung, Rina merasa seperti berada di bawah tekanan. Suatu sore, setelah makan malam bersama keluarga besar Arif, ibu Arif mulai melontarkan kata-kata yang merendahkan. "Rina, kamu harusnya malu. Kamu sudah berumur segini tapi hanya mengurus rumah dan tidak ada penghasilan sama sekali. Tidak ada kontribusi apa-apa," kata ibu Arif dengan nada penuh penekanan, memandang Rina seolah-olah dia tak ada harganya. "Suamimu bekerja keras, sedangkan kamu hanya duduk di rumah." Rina merasa hatinya tercabik mendengar kata-kata itu. Namun, ia berusaha tetap tenang, menundukkan kepala dan menghindari tatapan ibu Arif yang tajam. Arif yang duduk di sampingnya, menghela napas panjang, mencoba menenangkan suasana. "Bu, Rina sudah berusaha dengan cara yang berbeda. Dia menjaga rumah, memasak, dan merawat segala sesuatunya di rumah. Itu juga penting," jawab Arif, mencoba membela istrinya. Ibu Arif mengerutkan dahi, tidak puas dengan pembelaan Arif. "Ah, itu bukan pekerjaan yang seharusnya. Apa yang kamu pikirkan, Arif? Kamu tidak merasa malu? Seharusnya Rina ikut bekerja dan memberikan penghasilan untuk keluarga ini. Tidak hanya menjadi beban suami." Rina menahan perasaan sakit di hatinya. Setiap kata ibu Arif seperti pisau yang mengiris-iris perasaannya. Aku tidak merasa seperti beban, Bu. Aku melakukan yang terbaik untuk rumah ini," ujar Rina dengan suara lembut. Ibu Arif tidak peduli dengan pembelaan Rina. "Kamu harusnya sadar diri, Rina. Mengurus rumah itu bukan hal yang besar. Lihatlah, perempuan di luar sana banyak yang bekerja keras dan membuktikan bahwa mereka bisa lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Kalau kamu tidak bisa menghasilkan uang, kamu tidak akan pernah dihargai." Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hati Rina. Ia merasa terhina, namun tidak ingin membuat Arif merasa canggung. Ia menunduk, berusaha menahan air matanya. Suasana semakin tegang ketika saudara Arif, yang lebih muda dan tidak kalah sinisnya, ikut menambah beban. "Kamu itu seperti pembantu, Rina. Hanya ada di rumah, tidak punya karir. Apa yang bisa dibanggakan dari pekerjaan seperti itu? Seharusnya kamu membantu suamimu dengan menghasilkan uang, bukan hanya mengandalkan dia untuk segala sesuatu." Rina merasa tubuhnya kaku mendengar perkataan itu. Kata-kata saudara Arif seolah merendahkan segala usaha dan pengorbanannya. Ia merasa sangat kecil, seperti tak berarti apa-apa. Arif mencoba menahan amarah, namun ia tampak semakin bingung dan tertekan. "Kalian tidak bisa mengerti. Ini adalah keputusan kami berdua," jawab Arif dengan tegas, meskipun wajahnya terlihat cemas. Namun, keluarga Arif tidak terima begitu saja. "Arif, kamu ini terlalu membela istrimu. Kalau kamu terus begini, bisa-bisa kamu akan terpuruk. Seharusnya kamu tidak membiarkan dia hanya duduk-duduk di rumah," kata saudara Arif yang lebih tua, dengan suara meremehkan. Malam itu, setelah keluarganya pulang, suasana di rumah mereka sangat berbeda. Rina yang biasanya ceria, kini hanya bisa menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Arif," katanya dengan suara parau. "Setiap kali kita bertemu dengan keluargamu, aku merasa seperti tidak ada harganya.
Mereka selalu meremehkan aku. Arif yang melihat istrinya begitu sedih merasa sangat kesal dengan keluarganya. Ia tidak pernah tahu bahwa rasa sakit yang dirasakan Rina begitu dalam. Aku tahu, Rina. Aku juga merasa kesal. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka terus menghina kamu. Dan aku tidak tahu bagaimana membela dirimu lebih baik lagi. Rina menggenggam tangan Arif, mencoba memberi semangat meskipun hatinya hancur. Aku tahu, Arif. Tapi aku lelah. Aku merasa seperti aku tidak ada artinya di depan keluarga besar kamu. Arif memandang istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Rina, aku tidak ingin kamu merasa seperti itu. Aku ingin kita berdua hidup dengan bahagia, tanpa gangguan dari siapapun. Aku tidak peduli apa kata keluarga. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Aku akan lakukan apapun agar kita tidak terus-terusan hidup dalam tekanan ini. Rina menatap suaminya dengan mata penuh harap. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Setelah beberapa lama terdiam, Arif akhirnya membuat keputusan. Aku tidak bisa terus seperti ini, Rina. Aku sudah cukup merasa tertekan dengan semua yang mereka katakan. Kita berdua tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang keluarga besar ini. Aku ingin kita mulai hidup sendiri. Kita akan pindah, jauh dari mereka, dan memulai hidup kita tanpa mereka mengganggu kita. Rina terkejut mendengar keputusan itu, namun dalam hatinya ia merasa lega. Kamu serius, Arif? Kamu benar-benar ingin hidup berdua, tanpa campur tangan mereka? Ya, Rina. Aku ingin kita hidup dengan cara kita sendiri, tanpa harus dipengaruhi oleh siapapun. Kita berdua akan mulai dari awal, dan aku janji akan bekerja lebih keras lagi untuk kita, jawab Arif dengan tegas. Rina memeluk Arif dengan penuh harapan. Aku mendukungmu, Arif. Aku siap mulai hidup baru, asalkan kita berdua bisa bersama-sama. Keesokan harinya, mereka mulai merencanakan masa depan mereka. Arif memutuskan untuk mencari tempat kontrakan jauh dari keluarga besarnya, tempat di mana mereka bisa hidup dengan damai tanpa gangguan. Mereka memilih rumah kecil di pinggiran kota yang cukup sederhana namun nyaman, tempat yang jauh dari pandangan keluarga Arif. Ketika mereka akhirnya menandatangani kontrak rumah itu, Arif merasa sangat lega. Ini langkah pertama kita, Rina. Kita akan hidup dengan cara kita sendiri, tanpa perlu terus merasa tertekan oleh keluarga. Rina tersenyum bahagia, meskipun ada kekhawatiran di matanya. Aku percaya kita akan berhasil, Arif. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa hidup bahagia dan sukses, meskipun tidak ada yang mendukung kita. Arif menggenggam tangan Rina dengan penuh keyakinan. Kita akan mulai dari sini, Rina. Ini adalah awal dari perjalanan kita. Setelah memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari keluarga besar Arif, Rina dan Arif pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Meskipun merasa lebih bebas dari tekanan keluarga besar, mereka tahu bahwa hidup mandiri tak akan mudah. Mereka berdua harus bekerja keras untuk mengatasi berbagai rintangan yang datang, baik dari luar maupun dalam diri mereka sendiri. Warung nasi kecil yang mereka buka bukanlah tempat yang ramai pada awalnya. Banyak pelanggan yang datang hanya karena ingin tahu, namun setelah itu tidak ada yang kembali. Rina yang sebelumnya hanya mengurus rumah dan tidak pernah terlibat dalam dunia bisnis harus belajar banyak. Ia mulai mencari resep baru dan mencoba berbagai cara agar nasi dan lauk yang mereka jual lebih enak dan menarik. Suatu hari, ketika Arif sedang mengatur meja dan kursi di depan warung, saudara Arif yang lebih muda, Dika, datang berkunjung. Dika adalah sosok yang sukses di bidangnya, bekerja sebagai manajer di perusahaan besar dengan gaji yang sangat tinggi. Ia selalu datang dengan pakaian rapi, senyum yang lebar, dan berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah tak ada masalah dalam hidupnya. Warung nasi kamu masih buka, ya? Tanya Dika dengan nada sinis saat melihat warung mereka yang masih sepi pelanggan. Aku kira kamu akan kembali bekerja di perusahaan. Kenapa sih? Kamu masih bertahan di sini? Bukankah kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik daripada ini? Arif yang sedang menyusun meja langsung menatap Dika dengan tatapan tajam. Ini pilihan kami, Dika.
Kami ingin hidup mandiri, dan kami tahu ini tidak akan mudah. Tapi, kami siap menghadapi tantangan. Dika tertawa kecil. Mandiri? Serius? Arif? Kalau kamu mau hidup mandiri, bukannya lebih baik kalau kamu kembali bekerja di perusahaan dan mendapat gaji tetap, yang jelas lebih besar? Kamu tahu kan, di luar sana banyak orang yang gajinya jauh lebih tinggi dari usaha seperti ini? Aku bekerja di perusahaan yang besar, dan gajiku cukup untuk hidup nyaman. Tapi kamu malah memilih warung nasi kecil yang tidak jelas masa depannya. Rina yang mendengar perkataan Dika hanya bisa menunduk. Setiap kali Dika datang, ia merasa dirinya seperti menjadi bahan ejekan. Dika, kami memilih jalan ini, kata Rina dengan suara pelan, berusaha untuk tetap tenang. Kami percaya ini adalah keputusan yang tepat untuk kami. Dika mengangkat bahu, menunjukkan ketidakpeduliannya. Ya, kalau kamu merasa nyaman dengan pekerjaan ini, itu hak kalian. Tapi aku rasa kamu seharusnya lebih ambisius. Seperti istri-istriku, mereka bekerja keras di luar rumah dan mendapatkan gaji yang besar. Tidak ada yang bisa diandalkan selain pekerjaan tetap. Arif, semua orang tahu itu. Arif merasakan darahnya mendidih mendengar kata-kata Dika, terutama perbandingan yang dibuatnya antara Rina dan istri-istri Dika yang bekerja di kantor-kantor besar. Kamu tidak mengerti, Dika. Kami memilih hidup dengan cara kami sendiri. Kami tidak ingin hidup seperti orang lain, bekerja di kantor dengan terikat jam kerja yang panjang. Kami ingin menjalani hidup yang kami tentukan sendiri. Dika hanya menggelengkan kepala dan pergi begitu saja, meninggalkan Arif dan Rina yang sedang merasa terpojok. Setelah itu, Rina merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa setiap kali Dika datang, ia akan merasa seperti orang yang tidak berharga di mata keluarga Arif. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan dirinya jatuh dalam kesedihan. Keesokan harinya, Arif melihat Rina tampak cemas. Ada apa, Rina? Kamu terlihat tidak seperti biasanya. Rina memandang suaminya dengan tatapan kosong. Aku hanya merasa lelah. Arif, setiap kali mereka membandingkan aku dengan istri-istri Dika, aku merasa seperti tidak ada artinya. Mereka punya pekerjaan tetap dengan gaji tinggi, dan aku hanya di sini, di warung kecil ini. Arif menghela napas dan duduk di samping Rina. Rina, kita tidak bisa terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Mereka punya hidup mereka sendiri, kita punya hidup kita. Pekerjaan yang mereka miliki belum tentu memberi kebahagiaan yang sama seperti yang kita cari. Kita sedang membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kita inginkan. Rina menatap Arif dengan penuh harapan. Tapi, Arif, aku kadang merasa cemas. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Bagaimana jika kita terus gagal? Arif menggenggam tangan Rina dengan penuh keyakinan. Kita akan terus berjuang, Rina. Ini baru awal, dan kita masih punya banyak waktu untuk membuatnya sukses. Jangan khawatir, aku ada di sini bersama kamu. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung mereka masih belum ramai, Arif dan Rina terus berusaha. Mereka mulai menarik lebih banyak pelanggan dengan menu yang semakin beragam. Rina juga mulai menambah variasi makanan, seperti ayam bakar, sambal khas, dan kerupuk yang membuat orang ingin datang kembali. Namun, tekanan dari keluarga Arif tidak pernah berkurang. Beberapa bulan setelah Dika datang, Ibu Arif datang berkunjung bersama saudaranya yang lain. Kunjungan kali ini terasa lebih menyakitkan karena mereka langsung mengkritik segala hal tentang usaha mereka. Kenapa sih, Arif? Kenapa kamu memilih jalan ini? Bukankah kamu tahu, Dika itu sukses besar di perusahaan? Gaji dia jauh lebih tinggi dari usaha ini. Kamu pasti sudah kehabisan ide, kan? Kata Ibu Arif dengan nada meremehkan, sambil melihat warung nasi mereka yang sederhana. Rina menahan napasnya, berusaha agar tidak menunjukkan betapa sakitnya hati mendengar perkataan Ibu Arif. Kami memilih jalan ini, Bu. Kami tidak ingin bekerja dengan terikat jam kerja yang ketat seperti Dika. Kami ingin membangun sesuatu yang bisa memberi kami kebebasan. Ibu Arif menyeringai sinis. Kebebasan? Hah,
Kebebasan seperti ini tidak akan membawa kamu kemana-mana. Kamu bisa terus menjual nasi, tapi kamu harus tahu, Arif, pekerjaan seperti itu tidak akan membawa kamu pada kemewahan. Dika sudah berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan, dan istrinya, yang bekerja sebagai manajer di perusahaan besar, punya semuanya. Kamu, Rina, apa yang kamu punya? Hanya rumah kecil dan warung nasi yang belum menghasilkan banyak. Rina merasa hatinya semakin terhimpit oleh kata-kata tajam Ibu Arif. Ia berusaha menahan air mata, tetapi rasanya semakin sulit. Arif yang melihat istrinya terluka, berusaha menenangkan suasana. Ibu, kami sudah cukup bahagia dengan apa yang kami pilih. Kami tidak bisa hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kami tahu apa yang kami inginkan. Namun Ibu Arif tidak terhenti di situ. Kamu bisa terus bicara seperti itu, Arif, tapi jangan salahkan ibu kalau nanti kamu menyesal. Usaha kecil-kecilan seperti ini tidak akan membawa kalian kemana-mana. Kamu harus belajar dari Dika dan istrinya. Mereka sukses, punya pekerjaan tetap dengan gaji besar. Itu yang seharusnya kamu tuju. Rina tidak bisa menahan dirinya lebih lama. Bu, saya tidak ingin hidup seperti Dika dan istrinya. Kami tidak perlu pekerjaan yang membuat kami terikat. Kami hanya ingin hidup bahagia dengan cara kami sendiri. Arif berdiri, menatap ibunya dengan tegas. Kami sudah cukup. Kita akan menjalani hidup kami. Bu, jika kalian tidak mendukung kami tidak perlu lagi mendengarkan komentar seperti ini. Kata-kata itu membuat Ibu Arif terdiam. Namun, meskipun begitu, Rina dan Arif merasa semakin mantap dengan keputusan mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan terus berjuang, meskipun dunia di sekitar mereka seolah tak berhenti memberi tekanan. Mereka ingin membuktikan bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki pekerjaan tetap atau gaji tinggi, tetapi tentang menjalani hidup sesuai dengan keinginan hati. Seiring berjalannya waktu, warung nasi mereka mulai berkembang. Pelanggan semakin banyak, dan Arif dan Rina mulai merasakan hasil dari kerja keras mereka. Mereka menambah meja dan kursi di luar, memperbaiki pelayanan, dan menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk para pelanggan. Mereka tidak lagi merasa tertekan oleh keluarga Arif, dan mereka mulai merasakan kebanggaan karena berhasil mencapai titik ini. Suatu malam, setelah warung tutup, Arif dan Rina duduk bersama di meja makan. Aku merasa bangga, Rina. Kita sudah jauh melangkah dari yang mereka kira, kata Arif dengan senyum lebar. Rina tersenyum bahagia. Kita sudah membuktikan, Arif, kita bisa hidup bahagia tanpa harus bergantung pada pekerjaan yang orang lain anggap layak. Kita punya cara kita sendiri, dan itu lebih dari cukup. Arif meraih tangan Rina dengan penuh kasih. Ini baru permulaan, Rina. Kita akan terus berjuang bersama. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi dengan tekad dan kerja keras, mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan. Mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pekerjaan dengan gaji tinggi atau status sosial, melainkan dari hidup yang dijalani dengan cinta, komitmen, dan ketulusan. Restoran milik Arif dan Rina semakin berkembang dari bulan ke bulan. Meskipun awalnya mereka memulai dari sebuah warung nasi kecil yang sering diremehkan, mereka berhasil menarik pelanggan setia dengan cita rasa yang autentik dan pelayanan yang ramah. Mereka bahkan sudah memperluas usaha dengan membuka cabang kedua yang juga semakin ramai pengunjung. Namun, meskipun sukses secara finansial, kehidupan pribadi mereka tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Keluarga besar Arif, terutama ibunya dan beberapa saudara-saudaranya, tetap memandang rendah usaha mereka. Tidak peduli seberapa besar usaha Arif dan Rina tumbuh, bagi keluarga Arif, pekerjaan di dunia kuliner tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan kantoran atau profesi yang dianggap lebih terhormat. Keberhasilan Arif dan Rina tidak pernah benar-benar diakui. Suatu sore, setelah restoran tutup dan Arif serta Rina sedang duduk bersama untuk merencanakan langkah selanjutnya, sebuah kejutan datang. Tiba-tiba, Ibu Arif dan beberapa saudara-saudaranya datang berkunjung. Mereka mengendarai mobil mewah, menurunkan kaca mobil dengan ekspresi bingung dan tak percaya. Saat mereka turun, Rina langsung merasa jantungnya berdegup lebih kencang.
Ini adalah pertama kalinya keluarga Arif datang ke restoran mereka yang sudah berkembang ini. Arif menyambut mereka dengan senyum yang hangat, meskipun hatinya sudah merasa sedikit tegang. "Selamat datang, Bu, Kakak, Mas, silakan masuk," kata Arif, sambil menunjuk ke meja di dekat jendela yang menghadap ke jalan utama. Rina segera bergegas membawa beberapa menu minuman khas restoran mereka untuk disajikan. Ibu Arif berdiri di pintu restoran, matanya memandang sekeliling dengan tatapan yang sulit dipahami. Meski restoran tersebut sudah penuh dengan pengunjung, ia tidak bisa menyembunyikan rasa skeptisnya. "Arif, Rina, ini restoran milik kalian?" tanya Ibu Arif dengan nada yang agak terkejut. Rina yang sedang menata meja segera melirik Arif, kemudian menyambut ibunya dengan senyuman. "Ya, Bu, ini milik kami. Kami bekerja keras untuk mencapai ini. Alhamdulillah sudah mulai ramai." Namun, alih-alih memuji usaha mereka, Ibu Arif segera merespons dengan raut wajah yang datar. Aku tidak menyangka kalian bisa membawa restoran ini sebesar ini. Tapi, apakah ini bisa bertahan? Kamu tahu kan, di luar sana banyak restoran yang lebih besar, lebih terkenal. Jangan sampai kalian merasa puas hanya dengan ini," ujar Ibu Arif dengan nada yang masih penuh keraguan. Arif menatap ibunya dengan tatapan yang mulai tajam. "Bu, kami tahu apa yang kami lakukan. Kami tidak ingin membandingkan diri kami dengan yang lain. Kami cuma ingin melakukan yang terbaik dengan cara kami sendiri." Namun, Ibu Arif terus saja menggerutu. "Kalian ini, Arif, bukannya bekerja di tempat yang lebih stabil, kalian malah memilih jalan yang tidak jelas begini. Kamu tahu kan, di luar sana ada banyak pekerjaan dengan gaji tetap, lebih aman. Dika saja sudah sukses besar, kenapa kamu tidak mau seperti dia?" Saudara Arif, yang sejak dulu selalu mendukung ibunya, ikut memberi komentar pedas. "Betul, Kak. Kalau kalian masih ingin hidup seperti ini, kalian tidak akan pernah bisa menyaingi Dika yang sudah punya pekerjaan tetap dan gaji yang jelas. Jangan sampai kalian terus-menerus terjebak dengan restoran kecil ini." Mendengar kata-kata itu, Rina yang sejak awal merasa terpojok dan tidak dihargai oleh keluarga Arif, akhirnya tidak bisa menahan emosinya. "Kami tidak hidup untuk menyaingi Dika atau siapapun. Kami bahagia dengan apa yang kami lakukan di sini. Dan kami tidak perlu pekerjaan dengan gaji tetap untuk merasa sukses," jawab Rina dengan suara yang penuh keyakinan. Saudara Arif terdiam sejenak. Namun Ibu Arif langsung melanjutkan. "Rina, kamu harus tahu, hidup tidak hanya soal kebahagiaan sesaat. Dika dan istrinya punya pekerjaan yang jelas. Mereka punya kehidupan yang stabil. Dan kalian?" Ibu Arif menggelengkan kepala, seperti merasa kasihan. "Kalian seharusnya bisa lebih dari ini. Kalian bisa lebih sukses lagi jika mau meninggalkan usaha ini dan bekerja di tempat yang lebih bergengsi." Mendengar semua itu, Arif merasa emosinya sudah mencapai batas. Ia menatap ibunya dengan tatapan tajam. "Bu, kami memilih jalan ini dengan sengaja, bukan karena tidak ada pilihan. Kami memilih untuk melakukan sesuatu yang kami cintai. Kami tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dan kami tidak akan pernah membiarkan komentar negatif menghalangi langkah kami." Ibu Arif terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, sebelum diskusi bisa berlanjut lebih jauh, Dika, saudara Arif yang selama ini selalu dibandingkan dengan mereka, tiba-tiba muncul dengan istrinya. Dika datang dengan ekspresi agak terkejut, melihat restoran yang dipenuhi pengunjung. Ia berjalan menuju meja tempat Arif dan Rina duduk. "Wow! Aku tidak menyangka restoran ini bisa sebesar ini. Arif, kalian benar-benar serius, ya?" ujar Dika, dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya. Dika yang selama ini sering meremehkan mereka kini seolah menunjukkan rasa kagum. Arif hanya mengangguk. "Kami berusaha keras untuk sampai di sini. Dika, ini hasil kerja keras kami." Istri Dika yang sebelumnya sering membandingkan dirinya dengan Rina juga turut memberikan komentar. "Aku harus mengakui, aku tidak pernah menyangka kalian bisa membuat restoran sebesar ini. Aku merasa bangga bisa mengenal kalian. Kalian benar-benar luar biasa." Rina tersenyum tipis,
merasa lega mendengar pujian itu meskipun hatinya sedikit terluka oleh komentar-komentar sebelumnya. Terima kasih. Tapi kami tidak melakukan ini untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, jawabnya dengan rendah hati. Namun, Dika dan istrinya tampaknya mulai membuka mata mereka. Dika, yang sebelumnya selalu membandingkan dirinya dengan Arif, mulai menyadari bahwa keberhasilan Arif dan Rina bukanlah kebetulan semata. Mereka berhasil sampai ke titik ini dengan perjuangan yang keras, dan meskipun usaha mereka tidak memenuhi standar kesuksesan yang diinginkan oleh banyak orang, mereka bahagia dengan pilihan hidup mereka. Dika menatap Arif dan Rina dengan serius. Aku harus mengakui, kalian benar-benar telah membuktikan sesuatu yang besar. Aku tidak bisa terus meremehkan kalian setelah melihat usaha ini. Kalian benar-benar hebat, katanya dengan suara yang lebih tulus daripada sebelumnya. Ibu Arif yang mendengar kata-kata Dika mulai merasa takjub, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Perlahan, dia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun dia masih merasa khawatir dengan masa depan Arif dan Rina, ia akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah mengambil jalan hidup mereka sendiri dan berhasil. Saat itu, Arif dan Rina merasa bahwa mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka. Ujian yang tidak hanya datang dari dunia luar, tetapi juga dari keluarga mereka sendiri. Mereka telah berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi dari menjalani hidup dengan tekad dan cinta yang tulus. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan di restoran, Arif dan Rina merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan balasan yang tepat kepada keluarga Arif yang sering meremehkan dan mengolok-olok mereka. Mereka memutuskan untuk tidak hanya diam dan menerima hinaan, tetapi juga menunjukkan dengan tegas bahwa mereka telah mencapai kesuksesan berkat kerja keras dan keputusan yang mereka buat. Suatu sore, ketika restoran mereka sedang penuh pengunjung, Arif menerima telepon dari ibunya. Suara ibu Arif terdengar cemas, mencoba mengajaknya untuk datang ke rumah keluarga. Arif, Rina, kami ingin mengundang kalian makan malam. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan, kata ibu Arif dengan suara yang terdengar lebih lembut daripada sebelumnya. Arif, yang awalnya merasa enggan, akhirnya memutuskan untuk datang. Baik, Bu, kami akan datang. Tapi kali ini, kami ingin bicara serius tentang apa yang terjadi di masa lalu, jawabnya dengan nada yang tegas. Sesampainya di rumah keluarga, suasana terasa sedikit canggung. Ibu Arif duduk di kursi tamu, tampak lebih tenang daripada biasanya. Saudara-saudaranya juga ada di sana, duduk di sekitar meja makan dengan wajah yang tampaknya lebih serius dari biasanya. Arif dan Rina duduk berhadapan dengan mereka. Rina merasakan ketegangan yang masih ada di udara, namun kali ini ia tidak takut untuk berbicara. Sebelum makan, ada hal yang perlu kami bicarakan, kata Arif dengan nada yang mantap. Kami tahu kalian pernah meremehkan kami, bahkan menganggap kami tidak mampu. Kalian sering mengolok-olok kami dan membandingkan kami dengan Dika yang memiliki pekerjaan tetap dan gaji besar. Kami juga sering mendengar komentar tentang usaha kami yang tidak akan bertahan lama. Ibu Arif terdiam, sementara saudara-saudaranya mulai terlihat tidak nyaman. Namun, Arif melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Tapi kalian tahu apa? Kami membuktikan bahwa kami bisa berhasil dengan usaha kami sendiri. Kami tidak membutuhkan pekerjaan kantoran dengan gaji tetap seperti yang kalian anggap sebagai satu-satunya jalan untuk sukses. Kami membangun ini dari nol, dan kini restoran kami sukses. Kami tidak akan pernah merasa malu dengan pekerjaan yang kami pilih, karena ini adalah keputusan yang kami ambil bersama dengan sepenuh hati, ujar Arif, tatapannya penuh keyakinan. Rina, yang selama ini merasa dipandang rendah, akhirnya ikut berbicara. Kami ingin kalian tahu bahwa kami tidak pernah merasa kecil karena apa yang kami lakukan. Kami mungkin bukan pegawai kantoran yang memiliki gaji tetap, tapi kami memiliki kebanggaan dengan apa yang kami capai. Kami ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kesuksesan tidak hanya tentang memiliki pekerjaan yang dianggap terhormat, tetapi tentang ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk mengikuti impian kami. Saudara Arif yang selama ini sering membandingkan mereka dengan Dika, terlihat sedikit kikuk. Dika, yang sebelumnya selalu meremehkan mereka, akhirnya membuka mulut.
Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya menganggap pekerjaan kalian ini tidak akan bertahan lama, ujar Dika dengan suara lebih rendah dari biasanya. Tapi setelah melihat bagaimana kalian berkembang, aku sadar bahwa aku salah. Arif menatap Dika dengan serius. Aku mengerti, Dika. Semua orang punya pandangan berbeda, dan kami tidak pernah ingin membandingkan diri dengan siapapun. Tapi kami juga tidak akan membiarkan komentar buruk menghalangi jalan kami. Kami tahu apa yang kami lakukan, dan kami bangga dengan itu. Ibu Arif, yang sejak awal lebih banyak diam, akhirnya berkata dengan suara lembut. Kami tidak bermaksud meremehkan kalian, Arif. Aku hanya khawatir karena kalian memilih jalan yang sulit. Tapi aku sekarang mengerti bahwa ini adalah pilihan hidup kalian, dan aku harus menghormatinya. Rina mengangguk. Kami tahu, Bu. Kami menghargai kekhawatiran Ibu. Tapi kami juga ingin Ibu tahu, kami tidak mencari pengakuan dari siapapun, terutama dari mereka yang hanya melihat dari luar. Yang kami cari adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu yang kami cintai. Ibu Arif terdiam sejenak, seolah-olah kata-kata Rina menyentuh hatinya. Saudara-saudara Arif juga mulai merasa canggung, dan mereka tampak berpikir lebih dalam tentang apa yang baru saja diungkapkan. Arif dan Rina tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya untuk keluarga mereka, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Terima kasih sudah datang, dan terima kasih sudah mendengarkan kami, kata Arif, mengakhiri percakapan. Kami hanya ingin kalian tahu bahwa kami baik-baik saja, dan kami akan terus maju dengan apa yang telah kami bangun. Suasana yang sebelumnya tegang kini mulai terasa lebih ringan. Makan malam pun dimulai dengan percakapan yang lebih santai. Meskipun tidak semuanya berubah dalam sekejap, ada perubahan kecil dalam cara keluarga Arif memandang mereka. Keluarga yang dulu meremehkan mereka kini mulai mengakui bahwa Arif dan Rina tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian, restoran Arif dan Rina berkembang pesat. Mereka berhasil membuka cabang-cabang baru dan mulai dikenal lebih luas, bahkan di luar kota. Pelanggan yang datang semakin beragam, dan mereka mulai dikenal sebagai salah satu restoran terbaik di kota. Kualitas masakan yang mereka sajikan dan pelayanan yang ramah membuat mereka mendapat banyak penghargaan. Namun, meskipun segala pencapaian itu, Arif dan Rina tetap mempertahankan prinsip mereka. Mereka tidak terjebak dalam kesombongan atau euforia keberhasilan. Mereka tahu bahwa yang paling penting adalah kebahagiaan yang mereka raih melalui kerja keras dan ketulusan hati mereka. Suatu hari, Ibu Arif datang mengunjungi restoran mereka. Kini, suasana yang tercipta jauh berbeda dari sebelumnya. Ibu Arif yang dulu sering meremehkan mereka kini duduk dengan bangga di meja makan restoran mereka. Arif, Rina, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku tidak tahu apa yang kalian rasakan waktu aku meremehkan kalian, tapi sekarang aku mengerti. Aku bangga dengan kalian berdua. Kalian benar-benar membuktikan bahwa jalan hidup kalian adalah pilihan yang tepat, kata Ibu Arif dengan mata yang berkaca-kaca. Rina tersenyum dan menggenggam tangan Arif. Terima kasih, Bu. Kami hanya melakukan apa yang kami percayai. Dan kami bahagia dengan hasilnya. Dengan kebahagiaan yang mereka raih, Arif dan Rina tahu bahwa mereka tidak hanya berhasil dalam dunia bisnis, tetapi mereka juga berhasil dalam membuktikan kepada keluarga dan diri mereka sendiri bahwa kebahagiaan sejati datang dari keputusan yang mereka buat bersama, bukan dari pandangan orang lain. Di tengah kesibukan restoran yang semakin ramai, mereka berdiri bersama, saling berpandangan dengan penuh rasa syukur. Mereka tahu, apapun yang datang ke depan, mereka akan selalu bersama, menghadapi setiap tantangan hidup dengan cinta dan keteguhan hati. Kini, mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati adalah hasil dari kerja keras, bukan dari komentar orang lain. Setelah pertemuan yang mengubah suasana di rumah keluarga Arif, Arif dan Rina kembali fokus pada kehidupan mereka. Mereka terus bekerja keras untuk menjaga restoran mereka dan memastikan bahwa semua cabang yang mereka buka tetap berkembang dengan baik. Namun, meskipun mereka telah berhasil dan mendapatkan pengakuan yang layak, keluarga Arif tidak serta-merta berubah secepat itu. Ada banyak ketegangan yang masih tersisa,
terutama dari saudara-saudara Arif yang dulu sering meremehkan pilihan hidupnya. Kehidupan keluarga Arif mulai berubah tak lama setelah pertemuan tersebut. Dika, saudara Arif yang selalu membandingkan mereka dengan pekerja kantoran, mulai merasakan dampak dari kata-katanya yang pernah menganggap remeh usaha Arif dan Rina. Dika yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, mulai merasakan tekanan yang luar biasa di tempat kerjanya. Posisi yang dia anggap aman dan bergengsi tiba-tiba menjadi sebuah beban. Perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami masalah finansial yang serius, dan Dika termasuk salah satu yang paling terdampak. Proyek-proyek besar yang ia tangani terus mengalami kegagalan, dan beban pekerjaan semakin meningkat. Tidak hanya itu, Dika juga mulai merasakan ketidakpuasan dalam dirinya, merasa seperti pekerja keras yang tidak dihargai meskipun sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Pada saat yang bersamaan, Arif dan Rina justru mengalami perkembangan yang luar biasa di bisnis mereka. Restoran mereka mendapatkan lebih banyak penghargaan dan semakin banyak pelanggan yang datang setiap hari. Sementara Dika semakin merasa frustrasi dengan pekerjaannya, Arif dan Rina merasa puas dengan apa yang telah mereka capai melalui usaha mereka sendiri. Bahkan, ketika Dika mengunjungi restoran Arif dan Rina untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, ia hanya bisa terdiam melihat kesuksesan yang telah mereka raih. Aku tidak menyangka kalian bisa sejauh ini, kata Dika dengan nada yang penuh penyesalan. Arif hanya tersenyum dan berkata, kami berhasil bukan karena orang lain, Dika. Kami berhasil karena kami percaya pada pilihan kami. Namun, karma bagi keluarga Arif tidak hanya menimpa Dika. Ibu Arif, yang dulu selalu khawatir dengan masa depan mereka, juga mulai merasakan dampak dari sikapnya. Walaupun ia sudah mulai menerima keputusan Arif dan Rina, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia terlalu cepat menghakimi mereka di masa lalu. Suatu hari, Ibu Arif yang sudah pensiun, mulai mencari pekerjaan paruh waktu untuk mengisi waktu luangnya. Namun, ia tidak lagi bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Usia yang semakin bertambah, ditambah dengan kurangnya pengalaman di dunia pekerjaan, membuatnya kesulitan mencari tempat yang mau menerima. Setiap kali melamar, jawabannya selalu sama. Kami mencari kandidat yang lebih muda dan lebih berpengalaman. Ibu Arif merasa frustasi dan kecewa, tetapi dia mulai sadar bahwa selama ini dia terlalu sering meremehkan pilihan anaknya tanpa berpikir panjang. Mungkin aku yang salah, bisiknya suatu malam setelah mencoba melamar ke beberapa tempat tanpa hasil. Mungkin aku terlalu takut dengan hal-hal yang tidak aku pahami. Suatu hari, Arif datang mengunjungi ibunya setelah menerima kabar bahwa ibu mulai merasa cemas tentang masa depannya. Bu, kami sudah membuktikan bahwa kami bisa sukses dengan cara kami sendiri. Kami tidak pernah meminta pengakuan dari siapapun. Jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja, kata Arif dengan penuh pengertian. Ibu Arif menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian, Arif. Dan aku sadar bahwa aku mungkin terlalu cepat menghakimi keputusan kalian. Aku minta maaf jika aku pernah meremehkanmu. Namun, karma tidak berhenti di situ. Keluarga Arif yang dulu sering menganggap rendah Rina, akhirnya juga merasakan konsekuensi dari sikap mereka. Mereka mulai kehilangan kontak dengan Arif dan Rina, terutama setelah mereka tahu bahwa kesuksesan pasangan ini terus berkembang pesat. Mereka mulai merasa malu karena pernah menganggap Rina sebagai pembantu atau orang yang tidak berdaya. Rina yang dulu sering direndahkan, kini menjadi sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat, dan semakin banyak orang yang datang untuk belajar dari pengalamannya. Pada suatu hari, keluarga Arif mengundang Rina ke sebuah acara keluarga, tetapi suasana terasa canggung. Mereka yang dulu meremehkan Rina kini mencoba untuk memperlakukan Rina dengan lebih baik. Namun Rina tidak merasa bahwa itu sudah cukup. Dia tahu bahwa pengakuan yang sesungguhnya tidak datang hanya dari kata-kata, tetapi dari tindakan yang tulus. Rina, yang awalnya merasa sakit hati dengan segala hinaan yang ditujukan kepadanya, kini bisa berdiri tegak. Saya tahu bahwa kalian sekarang ingin mendekati saya, tapi tidak mudah melupakan apa yang kalian katakan tentang saya dulu. Waktu dan usaha yang kalian beri untuk mengubah pandangan kalian tentang saya adalah hal yang bisa dibuktikan.
Saya memilih untuk tidak membandingkan hidup saya dengan orang lain, dan saya harap kalian juga belajar dari itu. Saudara-saudara Arif dan Ibu Arif hanya bisa menunduk, merasakan penyesalan mendalam atas sikap mereka di masa lalu. Mereka mulai sadar bahwa kehidupan Arif dan Rina tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga sukses dalam hal keteguhan hati dan prinsip hidup. Di sisi lain, Arif dan Rina tidak merasa perlu untuk membuktikan apapun lagi kepada keluarga. Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka capai dan yakin bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, membangun lebih banyak cabang restoran, dan memberikan inspirasi kepada banyak orang tentang bagaimana keberhasilan datang dari ketekunan, kepercayaan diri, dan kerja keras. Karma yang menimpa keluarga Arif menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk tidak cepat menghakimi orang lain hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Bagi Arif dan Rina, karma itu bukan sekadar balasan atau hukuman, tetapi sebuah cara alam untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan ketulusan akan selalu mengalahkan segala keraguan dan hinaan.